Selamat datang di channel Selamat Haryanto. Jangan lupa subscribe, like, dan share video-video dari saya. Terima kasih. Yuk, saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di video ini. Kembali saya di sini akan fokus membicarakan atau kita ngobrolin soal P-Network. Jadi ini berkaitan dengan ada update terbaru dari P-Network beberapa hari yang lalu. Tapi saya baru merekam videonya hari ini ya. Hari ini tanggal 14 Desember, hari Selasa. Ini sambil nyoba membuka aplikasi P-Network-nya karena ini loading terus nih ya. Oke, sambil kita nunggu ini terbuka, saya ingin jelaskan kenapa baru saya buat videonya sekarang. Jadi ini memang agak kurang paham saya di update terbaru P-Network sekarang, makanya saya berusaha mempelajarinya terlebih dahulu. Di mana saya belajarnya? Jadi selain di YouTube, saya tuh mencari tahu itu melalui Telegram. Jadi saya cari tahu Telegram P-Network itu channel maupun grup-grupnya, dan saya ketemu dengan beberapa grup dari Telegram itu ya. Jadi saya kumpulkan di dalam satu folder agar saya mudah menemukannya. Di Telegram itu saya kan ada pilihan, kita bisa mengumpulkan satu topik ya, maksudnya channel kemudian juga grup bisa kita kumpulkan dalam satu folder yang satu topik. Nah ini saya kumpulkan di dalam satu folder mengenai grup dan channel mengenai P-Network ini. Nah, jadi ini ada beberapa ya, ada P-Market Indonesia, kemudian ada Crypto P-Network Community, ada diskusi P-Network Indonesia, ada P-Chain Mall dalam kurung Indonesia, ada official TPG Indonesia, kemudian ada juga P-Network Indonesia. Nah ini adalah grup-grup yang saya kumpulkan untuk saya lebih memahami tentang P-Network ini. Saya pelajari dari grup-grup ini. Jadi apa updatean terbaru? Nah ini dia ya, sudah terbuka. Ini updatean terbaru dari P-Network, yaitu munculnya menu mainnet preparation. Jadi persiapan mainnet, persiapan jaringan utama. Jadi di fase kedua ini sekarang kan kita masih testnet ya. Jadi walletnya pun itu masih wallet testnet. Nah kita akan beberapa hari ke depan kita akan menuju mainnet atau jaringan utama. Jadi kita benar-benar nanti ada di blockchainnya P-Network ini. Nah ini di informasi mainnet preparation ini di update itu tanggal 11 Desember nih ya, bisa kelihatan di sini nih, 11 Desember jam 4.52. Jadi 11 Desember jam 4.52 informasi ini udah muncul di aplikasi P-Network, tapi saya masih belum bikin videonya ya. Jadi saya pelajari dulu. Jadi ini adalah informasi mengenai mainnet preparation. Nah, kalau kita
read more atau baca lebih lanjut itu, nah ini juga loadingnya lama, tapi sebetulnya saya sudah ada catatannya nih. Nah, tapi usah, kita coba langsung masuk ke ini aja ya. Nah, jadi yang ingin saya fokuskan di mana di video kali ini adalah mengenai ini pre-select lookup. Jadi kita ada menu baru namanya lookup. Nah, apa ini lookup? Lookup ini adalah kita menyimpan atau menahan sejumlah koin Pi kita untuk istilahnya di hold ya, atau banyak yang mengatakan ini di staking, modelnya di staking. Nah, jadi ini mohon maaf nih ya, jaringannya mungkin karena hujan kali ya, di sini emang hujan nih. Jadi banyak yang mengatakan bahwa ini mungkin metodenya metode sama seperti di staking. Kenapa? Karena pada saat kita menyimpan koin Pi kita itu, kita akan mendapatkan semacam reward gitu. Ini informasinya saya dapatkan dari berbagai grup yang ada di sini nih. Oke, bagi teman-teman yang ingin mempelajari lewat Telegram, ingin belajar Pi Network ini, ingin tahu lebih banyak tentang Pi Network ini, bisa lewat Telegram, mengumpulkan grup-grupnya, kemudian dibaca satu persatu, diteliti apa saja wawasan tentang Pi Network ini gitu ya. Nah, tapi bagi teman-teman yang ingin melihat atau mempelajari Pi Network ini dari pilihan informasi dari saya sudah siapkan nih. Jadi pilihan-pilihan tentang bukan pilihan, maksudnya info-info pilihan tentang Pi Network sudah saya kumpulkan di dalam satu channel. Nah, jadi channelnya saya beri nama Share Info Pi Network. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu info-info apa saja yang menurut saya penting gitu ya, menurut saya penting, ini saya kumpulkan di dalam satu channel ini, namanya Share Info Pi Network. Untuk linknya nanti bisa saya taruh di deskripsi video ini ya. Jadi nanti cek saja deskripsi videonya, nanti linknya saya sertakan, link untuk info Pi Network, Share Info Pi Network. Jadi ini adalah info-info penting menurut saya menurut saya yang saya kumpulkan dari berbagai sumber. Sumbernya mana? Yaitu tadi yang 6 grup tadi itu. 6 grup dan channel, karena ada channelnya juga ya, tentang Pi Network. Nah, contohnya ini nih. Ini ada yang share ini, good news katanya. Kabar baik 1, versi awal mainnet akan diluncurkan akhir bulan Desember 2021. Nah, jadi mainnetnya itu nanti bukan nanti ya, nanti akhir bulan, tanggal tepatnya belum tahu. Nah, akhir bulan bisa 27, 28, 29, 30, 31 gitu, tapi di bulan Desember ini gitu ya. Nah, kabar baik 2, hasil tambang Pi secara pribadi dapat ditransfer ke wallet Pi setelah mainnet diluncurkan dan dapat ditransaksikan. Tambahan hasil nambang dari tim pioner atau referral bisa diklaim setelah referral lolos KYC. Nah, jadi hasil dari mining kita sendiri dan hasil dari mining referral, tambahan dari mining referral itu dibedakan. Jadi bisa kelihatan kalau dari menu yang tadi ya, yang lookup tadi, tapi belum bisa dibuka menu lookupnya. Jadi yang jelas hasil mining kita pribadi dan hasil dari tambahan dari referral itu beda. Nah,
tambahan dari referral itu akan masuk ketika referral kita lolos KYC nanti. Oke, kabar baik 3, setelah mainnet para pioner tetap bisa menambang koin Pi. Nah ini ya, ini kabar baik 3 ini. Banyak orang bertanya-tanya apakah setelah mainnet nanti kita masih bisa ngeklik petir atau tidak gitu ya. Masih ya perdebatan, karena di sini setelah kabar baik 3 ini, setelah mainnet para pioner tetap bisa menambang koin Pi. Nah ini tidak jelas menambangnya masih di HP atau harus di komputer atau laptop ya. Karena kalau menambang di komputer atau laptop itu memang masih bisa. Kenapa? Karena ada namanya node. Jadi bagi teman-teman yang masih mau menambang, itu bisa mengaktifkan node di komputer atau laptop teman-teman. Caranya nanti kita bisa cari tahu di YouTube atau di Telegram ya. Saya juga belum banyak belajar untuk node ini, tapi yang jelas saya berkeinginan untuk menambang Pi ini melalui komputer atau laptop. Nah jadi kalau yang menambang melalui HP, selama ini kan melalui HP kita ya, kalau ngeklik petir itu. Nah ini yang masih menjadi pertanyaan, apakah nanti setelah mainnet itu masih bisa kita ngeklik petir melalui HP? Ini yang masih menjadi pertanyaan. Kabar baik 4. Nah ini ya yang fitur lockup tadi ya, yang kita mau buka belum bisa karena loading. Ada fitur lockup koin Pi yang telah ditambang untuk mendapatkan insentif reward menambang lebih besar lagi pasca mainnet. Nah jadi ada fitur baru itu yang lockup koin Pi yang telah ditambang. Jadi koin yang telah kita tambang selama ini, yang kita lakukan klik petir itu bisa kita lockup untuk mendapatkan insentif reward menambang lebih besar lagi pasca mainnet. Fitur lockup sama seperti staking. Nah ini ya, seperti yang tadi saya sudah bilang, sama seperti staking. Jadi koin Pi yang telah kalian tambang bisa di lockup dalam persentase dan periode tertentu. Presentasi bisa sampai 100% dan 200% setelah mainnet. Kalau ini maksudnya gini, ini persentasenya bisa 100%. Nah 100% itu semua hasil tambang kita, hasil menambang kita selama ini itu 100% semuanya disimpan di lockup gitu ya. Misalnya gini, misalnya kita selama ini dapat taruhlah 500 ya, atau 1000 Pi. Taruhlah yang hasil nambang sendiri 500 lah ya, 500 Pi yang hasil menambang kita sendiri. Nah ini kita lock 100%, berarti semuanya kita simpan, nggak bisa kita pergunakan dalam jangka waktu yang tertentu. Nanti kita tentukan waktunya, ada nanti. Dan 200% setelah mainnet nih ada di sini, dan 200% setelah mainnet. Nah setelah mainnet nanti boleh sampai 200%. Nah itu teknisnya gimana saya juga belum tahu, kok bisa sih 200% gitu ya. Nah kemudian periode lockup hingga 3 tahun. Nah ini periodenya tadi, kalau tadi kita 500 Pi hasil kita menambang itu kita lockup semua, berarti 100% selama 3 tahun, maka 3 tahun itu tidak bisa kita pergunakan. Oke ya, paham ya. Nah dengan melakukan lockup, kalian akan mendapatkan insentif koin Pi dari setiap fee transaksi dan pengembangan utility aplikasi Pi Network. Nah ini masih perdebatan juga yang saya pantau dari beberapa grup ya, karena ada yang bilang katanya itu adalah rewardnya berupa boost atau hash rate untuk menambang, jadi kecepatan menambang. Jadi kalau kita tidak melakukan penambangan, maka rewardnya tidak ada gitu. Ini masih perdebatan juga ya. Kalau bahasa yang ini nih, yang lagi kita baca sekarang, dengan melakukan lockup, kalian akan mendapatkan insentif koin Pi. Nah ya, insentif koin Pi dari setiap fee transaksi dan pengembangan utility aplikasi Pi Network. Nah artinya walaupun kita tidak menambang, kita tetap dapat kalau kita lockup gitu. Nah ini adalah metode staking yang memang selama ini sudah ada di dunia cryptocurrency.
staking ini udah ada di blockchain ya, di blockchain cryptocurrency. Staking model begini memang udah ada. Jadi kita menyimpan sejumlah koin, atau bahasa biasanya itu mungkin deposito ya, kita mendepositokan koin kita dan kita akan mendapatkan hasil. Nah, hasil itu dari setiap fee transaksi, karena ada fee transaksi kan, dan pengembangan utility. Nah, ini mudah-mudahan seperti ini. Jadi walaupun kita tidak menambang di laptop atau di komputer, kita tetap bisa mendapatkan tambahan fee selama kita log up. Nah, oke. Selain itu, kalian juga akan mendapatkan hash rate menambang yang lebih tinggi dari yang lain. Nah, ya ini dia masih menjadi pertanyaan, apakah menambang di HP, apakah sudah di komputer atau laptop gitu. Nah, nanti untuk lebih jelas kita cari tahu bareng-bareng, atau kalau saya menemukan lebih dulu, nanti akan saya share di channel ini ya, nih channel yang share info Pi Network. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi di bawah. Nah, ini banyak nih info-info yang sudah saya sertakan di sini ya. Oke, kita coba lihat lagi apakah sudah muncul. Nah, ini kita coba lihat apakah tampilannya sudah bisa kita buka. Ini masih loading ya. Jadi dia muncul di menu sini nih. Nah, ini ya, di menu utama ini dia ada nih tambahan nih, namanya Mainnet. Nah, ini Mainnet. Nah, di dalam Mainnet ini ada beberapa menu. Oke guys, masih belum bisa dibuka ini loadingnya, jaringan ini terlalu parah. Nah, alhamdulillah bisa ya, pelan-pelan. Oke, ini hilang lagi guys. Nah, ini ya, jadi your Mainnet Pi balance preview. Jadi ini preview Pi kita, saldo Pi kita. Mainnet is not live yet. Jadi Mainnetnya belum berlangsung, belum ini maksudnya masih belum ya. Ini baru apa, preview baru penglihatan. Nah, ini ada ini nih, ini semacam diagram ini ya, ada warna kuning, ada warna ungu. Ini kuning bukan sih, kuning aja ya, kuning ungu. Nah, kuning ini adalah unverified balance. Nanti kita cari tahu apa itu unverified balance. Nah, yang ungu ini transferable balance to Mainnet. Jadi unverified, belum verifikasi, itu maksudnya mungkin ya, saldo belum verifikasi. Nah, transferable balance adalah saldo yang sudah bisa ditransfer saat Mainnet. Kita lihat yang ini dulu ya. Nah, ini unverified balance. Oh, jadi ini oke, ini adalah hasil dari referral team and security circle. Nah, jadi dari referral kita dan security circle kita itu disatukan di dalam unverified balance. Oke. Nah, kemudian ini transferable balance. Ini adalah this amount is your transfer balance after you pass identification. Oke. Ini kira-kira begini maksudnya ya. Transferable balance itu adalah hasil
mining pribadi kita. Jadi hasil kita ngeklik petir setiap hari itu ada di transferable balance. Dan itu akan ditransfer setelah mainnet nanti, setelah kita lulus KYC gitu. KYC tahu ya, KYC itu adalah know your customer. Ini yang biasa dilakukan di sejumlah aplikasi keuangan ya, sama seperti kita kalau bikin e-wallet tuh kayak GoPay, OVO, Dana, itu kita pakai KYC. Kemudian perbankan sekarang juga pakai KYC juga ya kalau kita buka akun baru, KYC. Jadi nanti kita akan diminta untuk menunjukkan KTP kita, kemudian juga akan diminta untuk kita berfoto, bersuap foto atau selfie sambil memegang KTP atau kartu tanda pengenal. Kartu tanda pengenal itu bisa KTP, paspor, atau SIM gitu. Nah, khusus untuk KTP, bagi teman-teman dipersiapkan KTP-nya itu adalah yang sudah ada informasi KTP seumur hidup. Jadi di itu kan ada tanggal berlaku ya. Saya taunya semua KTP itu udah seumur hidup kan, karena emang udah diberlakukan KTP seumur hidup kan, nggak ada perpanjang lagi. Tapi ternyata KTP saya setelah saya cek, karena tahu informasi ini, saya cek ceritanya KTP saya kan. Nah, di situ berlakunya sampai 2020 kalau nggak salah itu apa 2019 ya, pokoknya belum seumur hidup aja. Nah, jadi yang KYC ini itu kita kalau misalnya KTP-nya belum ada tulisannya seumur hidup, itu sebaiknya memakai SIM, atau kalau punya paspor pakai paspor gitu ya. Atau kalau memang tetap mau pakai KTP, KTP-nya kita minta yang baru. Itu bisa lewat Disduk Capil ya, kantor Disduk Capil atau kantor kecamatan. Datang aja, kita minta KTP yang baru yang sudah ada tulisannya seumur hidup gitu. Nah, itu saya dapat informasi dari diskusi di salah satu grup ya. Itu ada, bahkan udah saya upload videonya ke YouTube. Oke, untuk mempercepat durasi waktu, kita langsung konfigur lockup ya. Jadi ada hal yang penting ini sebelum mainnet nanti. Jadi bagaimana kita menyimpan koin Pi kita. Jadi di sini ada pilihan default pada saat kita baru pertama kali membuka tampilan ini, itu posisi lockup persentase, jadi yang ini nih, yang nomor 1. Oke ya, jadi gini, ini adalah konfigurasi atau settingan untuk kita menyimpan koin Pi kita atau lockup. Mungkin staking kali ya, tapi nggak usah dulu kita pakai bahasa staking lah, karena nanti khawatirnya bukan staking ya. Kita pakai bahasa yang ada di sini aja, lockup. Nah, ini adalah cara kita lockup. Jadi lockup itu adalah fitur yang diberikan oleh Pi Network ini untuk kita bisa menahan atau hold koin Pi kita agar tetap ada di wallet, agar tidak dikemana-manakan gitu ya. Nah, kalau itu kita lakukan, kita akan mendapatkan reward, itu semacam penghargaan lah. Artinya kita mendapat privilege, keistimewaan, karena kita mau menahan Pi kita. Nah, kenapa ini dilakukan? Banyak yang
berbicara di grup itu agar harga Pi ini tidak jatuh gitu. Jadi untuk mempertahankan harga dan sekaligus menaikkan harga Pi ini, maka metode lockup ini diberlakukan. Oke, ini ada checklist yang warna kuning nih, checklist. Nah, ketika default, ketika kita baru pertama kali membuka aplikasi ini, posisi defaultnya checklist ini sudah posisi terchecklist gitu ya, posisi terchecklist. Kemudian lockup presentasinya, ini lockup presentasi yang nomor 1 ini di posisi 90%, posisi 90%. Kalau saya ini kan udah berubah, udah 50% karena ini udah saya setting. Tapi kalau yang baru itu di posisi 90%. Kemudian lockup durationnya itu 3 tahun. Oke ya, teman-teman ya, paham ya. Jadi posisi awal pada saat kita pertama kali buka itu checklist ini sudah posisi terchecklist. Kemudian di sini 90% lockup presentasinya. Kemudian lockup durationnya 3 tahun. Oke. Nah, kalau teman-teman suka dengan kondisi seperti itu, dengan settingan seperti itu, maka teman-teman tinggal ngeklik simpan atau save di sini ya. Nih, simpan yang paling bawah nih. Nah, tapi kalau teman-teman tidak suka dengan settingan seperti itu, bahkan teman-teman tidak mau lockup, jadi koinnya pengen semuanya masuk ke wallet gitu ya setelah mainnet nanti, gampang settingannya. Cukup yang checklist ini dihilangkan saja checklistnya, kita klik sekali. Nah, maka begitu checklistnya hilang, ini simpan. Nah, maka settingan ini otomatis tidak berlaku gitu. Oke, paham ya? Kalau tidak ingin di lockup, tidak ingin disimpan, ingin semua langsung masuk ke wallet, cukup checklistnya ini checklistnya dihilangkan. Maka tapi jangan lupa ini simpan. Setelah ini dihilangkan, checklist ini dihilangkan, klik tombol simpan. Oke, paham ya? Nah, tapi kalau teman-teman tetap ingin lockup, maka teman-teman bisa atur di settingan seperti ini. Kalau pengen ikut settingan saya settingannya adalah 50%, 50% dari total hasil nambang saya. Kemudian durasinya 3 tahun. Jadi saya simpan 50% koin Pi yang saya tambang selama 3 tahun. Oke guys. Oke ya, paham ya. Nah, maka saya akan mendapatkan 245,94% mining rate boost. Nah, ini belum tahu nih apa maksudnya nih mining rate boost, tapi yang jelas 245,94% itu bagi saya itu gede gitu loh maksudnya dibanding pilihan lain. Oke, tapi teman-teman juga bisa milih yang lain, pilihan lain, karena ini banyak pilihan ya. Untuk lockup presentasinya itu bisa 25%, jadi 25% dari hasil koin, 50%, 90%, 100%. Kalau yang 200% belum berlaku. Oke ya. Jadi ada 4 pilihan untuk lockup presentasi, 25%, 50%, 90%, 100%. Oke, untuk lockup durationnya juga ada 4 pilihan, 2 minggu, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun. Itu bebas, masing-masing di pilihan berdasarkan kenyamanan masing-masing. Oke. Oh ya, lockup presentasi yang ini ya, lockup presentasi yang nomor 1 ini presentasi berdasarkan koin hasil menambang kita yang tadi warna ungu, bukan total hasil nambang. Oke ya. Nah, oke. Jadi maksudnya begini, kalau saya ini kan 50%. Nah, kalau misalnya 50% dikunci gitu ya, terus 50% masuk ke wallet, saya masih ada harapan dapat dari hasil referral gitu loh. Hasil referral sama hasil circle security circle. Karena kan dia belum terhitung.
Oke ya, paham ya? Nah, kalau belum paham kita sama-sama belajar. Saya juga belum paham 100%. Nah, oke. Ini settingan di akun saya. Jadi settingan di akun saya yang nomor 1 50%, yang nomor 2 3 tahun. Oke. Nah, saya juga kan akhirnya setelah saya menyadari bahwa P-Network ini berpotensi bagus, berpotensi bisa ada hasilnya gitu ya, bisa ada hasilnya, maka saya daftarkan istri saya. Jadi istri saya juga punya akun. Nah, di akun istri saya settingan ininya lock-up-nya itu yang nomor 1 100%, yang nomor 2 3 tahun. Jadi tidak ada masuk ke wallet, semuanya ditahan. Oke guys, mungkin itu saja ya untuk sementara ya. Saya juga masih terus belajar. Ini apa yang tadi saya sampaikan ini masih setengah pembelajaran saya dari grup-grup Telegram yang tadi ya. Jadi saya tadi kumpulin. Nah ini, jadi saya masih terus belajar di sini. Oke guys, semoga ini bisa menjadi wasilah kita ya, bisa menjadi jalan kita untuk keluar dari kondisi sulit, terus juga bisa menambah penghasilan kita. Bagi yang sudah ada sumber penghasilan, bagi yang belum ada mungkin ini bisa menjadi jalan ya, jalan kalau mau usaha ya, ini bisa jadi modal kita gitu. Oke, itu saja. Mudah-mudahan sesuai harapan dari semua orang bahwa koin P ini bisa ada nilainya ya. Seperti di video yang lalu saya pernah katakan, sudah ada yang bilang bahwa ini jadi $1.000 satu P nya gitu ya. Ya satu P $1.000 ya, alhamdulillah, berarti banyak orang kaya baru nanti di Indonesia. Ya, di dunia ya, khususnya kita bicara Indonesia lah. Kalau memang $1.000 ya, kalaupun enggak $100 juga sudah bersyukur ya, atau $10 pun, karena gratis kan. Nah, kalaupun senyungsupnya $1 juga tetap masih ada nilainya. Oke teman-teman, tapi tetap harapan kita tetap harapan yang tertinggi ya. Kalau nggak $1.000 ya $100. Oke guys, segitu saja untuk video kali ini. Mohon maaf videonya terlalu panjang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir.